Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU membongkar temuan rangkap jabatan puluhan komisaris BUMN di perusahaan non-BUMN. Rangkap jabatan ini dinilai KPPU berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, bahkan praktek monopoli. Lalu apa saja temuan KPPU terkait rangkap jabatan bos BUMN? Kita sudah tersambung dengan Ketua KPPU, Kodrat Wibowo, kemudian staf khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulinga, dan ahli hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Oke. Tadi sebelumnya sudah ada pernyataan ya dari Bang Arya, belum mendapatkan secara langsung begitu, secara clear nama-nama bos BUMN, tanda kutip, para komisaris yang rangkap jabatan. Saya ke Pak Kodrat terlebih dahulu. Pak Kodrat, siapa-siapa saja kemudian nama-namanya? Kenapa dengan tidak gamblang kemudian disampaikan ke Kementerian BUMN ataupun kepada publik? Karena dari awal juga ya, saya ingin menanggapi bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Elvira, yang dimana disampaikan bahwa KPPU mempertanyakan tentang rangkap jabatan sudah tidak relevan. Yang kami inginkan adalah sebenarnya teman-teman di Kemenek BUMN meninjau kembali pasal yang ada dalam Permenek BUMN nomor 20 tahun 2010 yang mengizinkan atau memperbolehkan Dewan Komisaris atau pengawas di BUMN menjadi komisaris di non-BUMN. Jadi itu yang sebetulnya tujuan awal, dan tujuan utamanya seperti itu, agar ada dewan, bahkan kalau mungkin pencabutan dari pasal yang punya potensi-potensi terhadap adanya pelanggaran. Ya, karena di Undang-Undang 5 tahun 99 sangat jelas, ya, direksi atau komisaris di satu perusahaan tidak boleh merangkap jabatan di direksi atau komisaris di perusahaan lain dengan kriteria pertama di dalam pasar yang serupa. Yang kedua, bila terkait usahanya. Yang ketiga, bila dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan praktik monopoli. Jadi memang tujuannya hanya bagaimana agar ini tidak terjadi. Dan yang jelas dari indikasi yang ada, apa yang juga sudah mungkin menjadi perbincangan ramai dan menjadi viral adalah memang potensi yang kriteria pertama. Komisaris di sebuah BUMN menjadi 22 komisaris 22 perusahaan yang kami lihat secara indikasi awal sebagian adalah usaha-usaha swasta di mana pelaku-pelaku ini bergerak di bidang yang hampir terkait bahkan dalam yang sama. Demikian. Potensi konflik of interest, apakah masih berupa potensi, ada kekhawatiran arah ke sana atau memang sudah terjadi? Faktanya seperti apa, Pak Kodrat? Kalau kami bisa bicarakan di sini pada faktanya, karena ini masih berupa indikasi, ya masih potensi. Ini yang kami lakukan, mengapa kita menyampaikan surat saran dan pertimbangan, adalah tindakan dari KPPU untuk melakukan advokasi terhadap pemerintah, baik itu pusat dan daerah, kementerian, lembaga maupun dinas-dinas. Belum sampai ke penegakan. Kalau kita bicara penegakan tentu tidak akan seramai ini, kita langsung saja. Ya. Kita juga baru dapat nama perusahaan dan bergerak di bidang apa. Gitu ya. Kita juga tidak meneliti lebih lanjut apakah ini swasta ini ada pengendalian dari BUMN itu sendiri, ataukah mereka sebenarnya anak usaha BUMN yang tercatat tapi tidak tentara, atau mungkin jangan-jangan swasta murni. Itu yang kami anggap harus clear, sehingga kalau ada permintaan dari halayak publik terutama terkait dibuka namanya, dibuka nama perusahaannya, saya kira tidak relevan, karena tujuannya bukan itu, bukan untuk penegakan hukum, tapi untuk advokasi, saran pertimbangan terhadap Menlek BUMN terkait peraturan yang dibuat di bulan Oktober nomor 10 tahun 2020. Demikian. Oke, saya ke Bang Arya, ada tanggapan mengenai apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kodrat? Ya, ini yang kita senang ya. Akhirnya ini kan urusannya adalah urusan surat ya, permennya kita gitu. Jadi, tapi yang mencuat kan penuh sensasi ini kan karena rangkap jabatan itu. Apalagi sampai keluar di media bahwa satu komisaris itu rangkap jabatan di 22 perusahaan. Orang kira itu di perusahaan BUMN, ternyata bukan. Kalau ini tadi ya, informasi tadi ya. Jadi sebenarnya kan hoaxnya udah kemana-mana gitu.
Jadi prinsip kita adalah sebenarnya kalau bisa disampaikan ke kita dulu gitu informasi itu, apa sih yang ada, datanya yang mana, nanti potensinya. Nah, mengenai permen yang kami keluarkan tersebut, itu memang dilarang rangkap jabatan, kecuali atas persetujuan dari Menteri BUMN. Ya itu, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan artinya kan peraturan perundang-undangan di mana-mana gitu, tidak hanya satu, jadi semua peraturan perundang-undangan. Itu yang kita cek selalu, karena gini, perlu kami jelaskan, kenapa itu penting, kenapa kami buat peraturan seperti itu. Sebenarnya peraturan kita ini sudah lebih baik daripada sebelumnya. Dulu itu mereka bisa merangkap jabatan di mana-mana gitu, sekarang dibatasi cuma satu. Kalau untuk yang komisaris, nah berikutnya adalah dia bisa rangkap jabatan di swasta. Kenapa? Karena kita butuh banyak orang yang bagus-bagus juga. Orang bagus-bagus ini bukan pengangguran gitu. Dia adalah orang-orang yang bagus dan punya kerjaan tempat lain. Sepanjang itu tidak tidak melanggar, ya, itu kita ambil. Seperti Pak Agus Marto misalnya. Pak Agus Marto itu kan kalibernya kan besar gitu. Kita butuhkan. BUMN kita butuh itu. Bangsa ini kita butuh Pak Agus Marto. Tapi namanya orang yang sekaliber itu dia pasti punya jabatan di tempat lain gitu. Tapi sepanjang itu tidak ada hubungannya, kita sih boleh dong kita ambil. Masa orang bagus nggak bisa kita ambil hanya gara-gara seperti itu gitu. Okay. Itu pertimbangannya. Tapi kalau misalnya orang tersebut ada pelanggaran ataupun di market yang sama, itu bisa kita tolak gitu. Kami juga akan nolak itu gitu. Dengan sendirinya Menteri BUMN akan menolak gitu. Jadi hanya harus ada persetujuan dari Menteri BUMN. Baru boleh mereka rangkap jabatan. Oke, karena harus ada persetujuan, artinya Pak Menteri juga tahu dan mengakui firm bahwa memang ada beberapa orang, mungkin catatan dari KPPU ada sekitar 62 orang yang memang rangkap jabatan. Bagaimana memastikan tidak ada konflik of interest itu, Bang Arya? Makanya saya tanya, yang mana? Sampai hari nggak ngerti yang mana. Ya, yang mana? Gitu loh. Kan disebut nama 62, ada yang sampai 22. Kita nggak tahu yang mana. Sampai hari kita nggak tahu yang mana gitu. Ini yang kita agak kecewa sama teman-teman KPPU gitu. Berarti tidak ada komunikasi, tidak ada pemberitahuan dari KPPU, komunikasi dengan Kementerian BUMN. Surat saja ke kita, mirip dengan rilis ke media pers gitu. Hanya mengatakan bahwa ada 62 rangkap jabatan, ada yang begini-begini. Kami datanya nggak ada sama sekali itu gitu. Oke. Namanya kita sebagai lembaga negara ya saling checking data gitu. Kami juga dibutuhkan checking data itu, kami butuhkan tersebut. Kan semua harus koreksi. Antar lembaga ini kan check and balance juga gitu ya. Saling koreksi, saling support, saling mendukung gitu ya. Nah itu yang kita butuhkan. Kalau memang ada, ayo kita bicarakan. Mana ini? Kita lihat gitu. Okay. Mana yang memang, kalau tidak misalnya, kalau nggak ada pelanggaran terhadap persaingan usaha, nggak relevan dong. Nggak ada masalahnya gitu. Kan nggak ada masalah kalau nggak melanggar undang-undang persaingan usaha misalnya. Kan nggak ada masalah. Masa dilarang? Karena nggak ada larangan juga untuk hal seperti itu gitu. Kecuali ada undang-undang melarang, itu sih nggak apa-apa. Ini nggak ada. Kecuali dia misalnya melanggar. Nah ini ada. Silakan yang mana kira-kira yang melanggar. Kita bahas sama-sama. Kami akan copot kalau memang melanggar gitu. Makanya ini antar lembaga itu check and balance-nya ada gitu. Saling mengingatkan tuh ada gitu loh. Baik. Gitu Mbak. Baik, saya ke Bang Ferry. Secara regulasi bagaimana ini Bang? Ada peraturan Menteri BUMN, tapi juga ada undang-undang lain juga yang menjadi payung hukumnya. Ya, pertama tentu saja saya ingin berkomentar soal 62 nama itu. Mestinya KPPU umumkan saja. Dan menurut saya, juga Menteri BUMN tidak punya data untuk 62 nama itu. Nah, soal rangkap jabatan, menurut saya banyak undang-undang yang ditabrak. Pertama, misalnya Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Kemudian yang pasal Undang-Undang nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu ada Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang mengedepankan prinsip-prinsip profesionalisme. Apa itu profesionalisme sudah diterangkan di dalam berbagai undang-undang termasuk dengan prinsip-prinsip yang diakui internasional soal good corporate governance begitu ya.
yang mestinya dijalankan oleh BUMN dan lembaga-lembaga negara lainnya. Jadi secara prinsip bahkan di dalam undang-undang dijelaskan prinsip profesionalisme itu adalah bagaimana menjalankan sebuah perusahaan dengan sungguh-sungguh, dan individu yang menjalankannya itu diharapkan mampu berkonsentrasi membangun perusahaan dengan baik, misalnya di undang-undang BUMN ya. Kalau kemudian satu orang ya mengurus bahkan puluhan perusahaan, saya bisa pastikan itu tidak akan profesional. Makanya teman KPPU mendeteksi jangan-jangan ini bagian dari praktik usaha tidak sehat, yang kalau kemudian satu orang di direksi perusahaan hulu hingga ke hilir, tentu akan ada pelaku usaha yang mengendalikan usaha itu. Nah, kalau dilihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, itu bisa patut diduga memang telah terjadi praktik usaha tidak sehat, begitu ya, monopoli dan segala macamnya. Oleh karena itu, bagi saya teman-teman di BUMN tidak perlu melarikan isunya ke mana namanya, karena mustahil bagi saya BUMN tidak punya direksi yang berada di bawahnya, pekerjaannya apa saja, dan kira-kira dia berada di perusahaan yang lain apa saja. Kalau tidak, berarti BUMN tidak profesional mendeteksi orang-orang yang dia pekerjakan. Menurut saya begini, Bang Arya paham betul lah bagaimana supaya profesional, ya tentu saja direksi-direksi yang kemudian mempunyai pengetahuan yang lebih atau bisa dipergunakan di lebih dari satu perusahaan, ya tidak ada salahnya dia dinaikkan menjadi salah satu deputi atau direktur di Kementerian BUMN ya. Nah, kan orang-orang seperti Bang Arya kan punya kapasitas yang bisa kemudian mengelola banyak hal. Dia ditempatkan di Kementerian BUMN untuk kemudian membantu banyak perusahaan tanpa harus jadi direksi di mana-mana kan. Jadi begitu juga orang-orang yang punya kaliber yang disebutkan oleh Bang Arya tadi, dia bisa ditempatkan di Kementerian BUMN dan membantu banyak perusahaan negara itu berjalan profesional, menurut saya begitu. Oke, ada tumpang tindih regulasi di sana ya, kemungkinan ada menabrak undang-undang lainnya terkait peraturan Menteri BUMN. Bang Arya, saya tanya tanggapannya, nanti dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Newscast. Kita masih berbincang mengenai polemik rangkap jabatan para petinggi ataupun bos BUMN. Saya ke Bang Arya lagi menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ferry. Memang ada potensi melanggar undang-undang di sana, peraturan Menteri BUMN ini. Gini loh, nanti semua peraturan itu punya potensi. Kalau nggak diatur, makanya diatur. Diatur dia dengan keputusan dari Menteri BUMN. Ya, harus dipahami seperti itu juga. Gitu. Jadi nggak bisa juga dikatakan bahwa ya KPPU BUMN harus tahu gitu. Loh, ketika kita diberitahu, maka diberitahu datanya dong. Kan gitu, supaya kita buka, kita sama-sama selesaikan. Ini benar-benar tidak tahu Kementerian BUMN atau pura-pura tidak tahu? Mbak, kalau misalnya KPI mengatakan bahwa CNN salah, baru CNN bilang, mana yang salah? Sama juga, jangan bilang pura-pura nggak tahu. KPPU memang nggak beritahu kita sampai sekarang yang mana. Secara resmi tidak ada surat sama sekali masuk? Ada surat, tapi nggak menyebut datanya. Oke, saya ke Pak Kodrat. Pak Kodrat akan buka datanya kepada Kementerian BUMN? Ya, saya kira ini sesuatu hal yang sulit ya, karena bagaimanapun juga di surat kami adalah saran pertimbangan agar meninjau kembali permen tersebut karena mempunyai potensi. Kalau misalkan tadi ditanyakan tentang data, nama perusahaan, saya kira tidak relevan. Ya, kalau kita mau bicara tentang masalah penegakan, ya hayu saja. Memang misalkan saran kami tidak diterima, artinya permen dianggap lebih kuat daripada undang-undang. Ya mungkin memang sudah saatnya kita melakukan penyelidikan.
di mana orang-orang yang memang ada di daftar kami, di daftar yang telah terindikasi di 5 sektor, 3 klaster ke BUMN, yang merupakan komisaris di BUMN dan punya jabatan rangkap di perusahaan swasta, itu kita akan melakukan pendekatan kakak. Tapi misalkan memang satu kepastian ya bahwa saya menanggapi apa yang disampaikan tadi oleh Bang Ferry. Dan saya kira Bang Ferry sendiri bisa melihat bahwa begitu banyak peraturan yang lebih tinggi dibandingkan hanya permen yang mau ditabrak. Saya kira ini saat yang tepat ya untuk kita bisa meluruskan agar bukan hanya di permen Kemenek BUMN, tapi juga permen, perdirjen, mungkin perda atau pergub, bahkan perbub dimanapun agar selalu harmonis dengan undang-undang yang ada. Karena kalau dikatakan tidak ada yang dilanggar, ya faktanya dengan klausul yang sangat clear ya, pasal 26 ayat 1, 2, dan 3, yaitu bagaimana menjawabnya. Karena memang betul kok, ya, kalau satu komisaris BUMN dan dia juga menjadi komisaris swasta yang pasarnya sama, misalkan perusahaan BUMN-nya tambang, terus swastanya juga tambang, atau terkait dengan tambang. Nah itu ayat 1 sudah jelas-jelas melanggar. Saya kira ini masih dalam taraf bagaimana kita memecahkan problem di permennya, ya bukan bicara masalah penegakannya, karena kalau bicara misalkan tentang isu yang beredar ya, itu katanya komisaris BUMN-nya ASN bukan, tidak relevan, ya, karena kami tidak mengurus masalah itu masalah ombudsman, ya bagaimana pegawai N atau pejabat publik ya, menjadi komisaris. Saya kira itu ada aturan yang lain, yaitu Undang-Undang BUMN. Tadi Pak Bang Ferry juga sudah sampaikan ada unsur profesionalisme. Saya kira kita persempit. Tapi saya nggak keberatan ya. Besok ada undangan dari Pak Ses untuk berdiskusi tentang masalah ini. Saya kira saya sudah perintahkan kepada para deputi dan direktur untuk ya bawa saja. Itu kan baru indikasi. Kalau memang salah, verifikasi toh kami belum masuk tahap penelitian atau bahkan jauh ke penyelidikan. Ini baru tahap advokasi sesuai dengan amanat. Terima kasih. Oke, indikasinya sekuat apa sebenarnya Pak Kodrat? Karena menarik begitu ya, ingin membuka suatu praktek rangkap jabatan, tapi tidak memberikan dengan jelas siapa orangnya, posisinya seperti apa. Sekali lagi Anda salah. Oke. Saya tidak ingin mengungkap ada rangkap jabatan. Oke. Saya mengungkap ada permen yang bermasalah. Saya kira sangat clear itu. Tidak relevan Anda menanyakan masalah nama. Kecuali kalau kita ingin membuktikan masuk ke persidangan. Saya menyambung yang disampaikan Bang Arya tadi. Jadi dari Kementerian BUMN mempertanyakan jika betul memang ada posisi rangkap jabatan yang ini kemudian memang berkorelasi dengan permen itu, permen BUMN, siapa orangnya? Enggak, saya tidak akan sebutkan di sini. Oh, oke, baik. Walaupun kita mau ketemu untuk dirapatkan bersama, di sana tempatnya. Oke, berarti akan dibuka kepada Menteri BUMN. Sebenarnya bukan siapa orangnya, bukan siapa perusahaannya, tapi bagaimana ini bisa diperbaiki. Kira itu, Frik. Oke, baik. Saya ke Bang Arya. Itu tadi statement disampaikan oleh. Jadi gini loh, Oke. saya harap teman-teman KPPU, saya bukan mengajarin ya. Harusnya yang diangkat itu adalah, ini ada permen yang punya potensi masalah. Tolong ditinjau ulang. Bukan yang diangkat itu adalah ada 60 sekian. Yang ini ada satu orang merangkap 22 jabatan. Kan jadinya fokusnya berubah. Coba suratnya dari teman-teman KPPU isinya adalah ini permennya BUMN ini potensinya ada bermasalah nih. Coba ditinjau ulang. Nah, kan lain soalan nih. Tapi kan yang terjadi kan bukan itu. Yang diangkat malah rangkap jabatannya dan orang-orangnya, jumlahnya dan sebagainya gitu. Sejak awal harusnya itu yang diangkat sehingga orang nggak lari kemana-mana. Makanya saya pun akhirnya nanya, ini yang mana yang rangkap gitu loh. Itu satu. Yang kedua, permennya nggak melanggar undang-undang. Kalau bilang potensi gini loh, kalau bilang potensi ya, kita bawa mobil pun punya potensi pelanggaran. Tapi sepanjang dia di jalur yang benar, nggak ada masalah. Tapi apakah ada potensi? Selama bawa mobil, apakah kita punya potensi pelanggaran?
pasti punya potensi. Tapi sepanjang kita di dalam role yang benar, dia nggak melanggar. Makanya saya katakan tadi, mana undang-undangnya yang melanggar. Tapi karena sebenarnya saya nggak mau debat di publik seperti ini gitu. Saya pengennya itu kami dengan KPPU itu ngobrol, kita ngopi-ngopi, mana ini kita bahas nih satu-satu permennya. Cuma kan karena teman-teman KPPU lempar ke media nih, ada di polemik, kita pun jadi bingung, kami pun jadi bingung. Apalagi yang terangkat coba tadi, Mas Kodrat. Yang terangkat kan akhirnya yang dibahas oleh teman-teman CNN apa? Rangkap jabatan yang 62 itu, yang 22 itu gitu. Sementara KPPU ngebahasnya permen. Kalau mau permen, ayo kita bahas permennya. Kita sih oke-oke aja gitu. Oke, berarti Bang Arya yang ngajakin KPPU mungkin untuk merapat ke Kementerian BUMN atau inisiatif mungkin dari Menteri BUMN datang ke KPPU? Nah, kita udah undang teman-teman KPPU untuk ngobrol-ngobrol. Udah sampai surat kami untuk aja ngobrol-ngobrol. Oke, baik. Ada komentar Pak Kodrat? Oke. Oke, diajakin ngopi bareng sama Bang Arya Sinulinga, sehingga satu suara begitu. Bagaimana kemudian mengelola isu yang ingin disampaikan seperti apa dan targetnya seperti apa? Ya, kalau ketemu Bang Arya sering di Raker, di RDP, kita sama-sama mitranya Komisi 6 ya. Cuma memang kalau tadi disampaikan oleh Bang Arya bahwa media menangkapnya menjadi berbeda, ya kami juga tidak pikir begitu jauh ya, karena memang tidak relevan. Kalau kita bicara hanya tentang bahwa ada indikasi dari data yang kami temukan, sementara ya, ini perlu diklarifikasi, ya memang kami melihat ini akibat ada pasal yang tadi kami anggap bermasalah. Masalah debat hukum tentu bukan di sini tempatnya. Betul Bang Arya, saya setuju. Bahkan saya menyerahkan kepada Bang Ferry ini, ya, yang bisa menjadi penengah dalam masalah debat hukum. Karena bagi kami, kalau bicara tentang masalah undang-undang secara formil begitu ya, juga tidak bicara, karena undang-undang di dalam undang-undang hukum perusahaan usaha nomor 5 tahun 99, itu sangat clear ya, dikatakan bahwa poin 1, poin 2 itu seharusnya sudah bisa dibuktikan. Ya. Besok mungkin kalau kita akan sampaikan datanya, kita akan tunjukkan bahwa perusahaan swasta ini satu pasar. Ini udah pelanggaran. Tapi kalau misalkan bicara tentang ayat ketiga tentang dapat menimbulkan, kami nggak sampai sana ya. Memang sudah untuk tahap penegakan begitu. Yeah. Karena sekarang kita punya PP 44 2021 tentang masalah pelaksanaan anti monopoli dan anti praktik monopoli dan perusahaan tidak sehat. Karena sangat clear ya bahwa sifat sanksinya hanya sanksi administratif, ya, hanya penghentian praktek tersebut, meminta pelaku usaha mengganti orang lain yang mungkin lebih pas, lebih profesional ya. Kalau kita bicara yang poin ketiga tentang kemungkinan konflik of interest lalu menimbulkan praktik monopoli, itu perkara yang berbeda. Ya, karena ada sanksi yang juga berbeda di pasal 9 sampai pasal 12 itu ada harus dihitung ya kerugian dari negara, kerugian dari yang lain. Saya kira saya sepakat dengan Bang Arya bahwa memang ada tujuannya ini hanyalah bagaimana dengan indikasi yang kami punya, karena ini semuanya berasal dari laporan masyarakat. Ya, masyarakat melaporkan bahwa ini ada pasal di Permen BUMN yang baru yang langsung menabrak Undang-Undang Nomor 5 di pasal 26. Dan kami ingin buktikan melalui penelitian kecil-kecilan. Coba kami lihat di 5 sektor. Coba lihat dari data-data AHU, perusahaan BUMN, dan itulah yang kami temukan. Itu baru indikasi. Betul, saya sepakat dengan Bang Arya, itu baru sih. Baik. Tapi sekali lagi sangat salah besar disampaikan bahwa KPPU ingin mengungkap, saya kira kemana-mana ya, karena kami hanya ingin ada perbaikan di pasal tersebut, di permen tersebut, dan ini sekaligus juga untuk menjadi sinyal bahwa sebetulnya masih banyak sih di permen-permen kementerian lain yang
secara langsung tidak langsung bertabrakan. Ini Bang Ferry mungkin lebih paham. Ya, Bang Arya kita serahkan Bang Ferry kalau masalah debat hukum. Terima Baik, kasih. nanti ya Bang Ferry komentar ya. Kita jeda dulu ya, Bapak-Bapak. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap di Newscast. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita minta pencerahan Bang Ferry deh. Tadi Pak Kodrat sudah menyampaikan seperti itu. Kemudian catatan Bang Arya tidak merasa bahwa peraturan Menteri BUMN melanggar ada undang-undang ataupun regulasi lain ya? Iya, kalau dilihat undang-undang nomor 599 tentang larangan praktik monopoli ya, memang tujuannya untuk mencegah timbulnya praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Saya mau mengutip pasal 1 ayat 2 undang-undang itu soal praktik monopoli adalah pemusatan ya kekuasaan ekonomi kepada satu atau lebih pelaku usaha untuk mengendalikan produksi dan pasar. Nah, bayangkan kalau ada ya direksi BUMN yang berelasi dengan berbagai perusahaan yang berkaitan dengan hulu dan hilir dari bisnis tertentu. Tentu satu orang ini akan mendominasi penentuan bagaimana proses itu bisa berjalan, terutama mengendalikan pasar. Maka mau tidak mau akan timbul praktek monopoli. Tujuan dari KPPU adalah memastikan sumber masalahnya, ya, yaitu peraturan menteri yang membolehkan itu dibatalkan atau diubah begitu ya, agar kemudian apa yang sudah terjadi ini bubar begitu ya. Tentu sangat relevan bagi saya menyebutkan nama. Nah, ini antara Mas Kodrat dan Bang Arya kan punya etika sendiri-sendiri yang mereka harus jaga. Kalau nama itu ada sama saya sebutkan saja begitu ya. Tapi yang penting tentu saja adalah memastikan agar kemudian nama-nama yang mengendalikan pasar itu kemudian mau tidak mau harus memilih perusahaan mana yang kemudian dia akan jalankan. Bahkan tanpa harus duduk di berbagai perusahaan pun, pelaku monopoli, praktik usaha buruk itu bisa mengendalikan bisnis. Apalagi kalau mereka berada di banyak bahkan puluhan perusahaan. Maka pasti bisa saya pastikan itu tidak sehat dan kemudian merusak tatanan bisnis. Menumpuknya kekuasaan pengendalian pasar kepada seseorang tidak dibenarkan. Kalau kita simak sekali lagi saya ingin ulang Undang-Undang 28 tahun 99 itu ada ketentuan soal penyelenggara negara lain. Penyelenggara negara lain itu termasuklah ya para pejabat di BUMN dan kemudian yang diberi tanggung jawab oleh BUMN untuk mengelola perusahaan-perusahaan negara. Nah, bagi saya mereka ini punya tanggung jawab membangun BUMN secara profesional. Bang Arya dan BUMN juga bertanggung jawab untuk memastikan profesionalitas ini. Tugas KPPU memberitahu Bang Arya apa saja yang bisa dilakukan agar kemudian bisa mewujudnya bisnis atau ekonomi yang profesional melalui BUMN atau perusahaan-perusahaan lain. Nah, saya berpikir ya begini ya, tadi Bang Arya mengatakan ini banyak sekali orang-orang yang mesti kita pakai di banyak perusahaan. Itu sudah kasih informasi ke kita bahwa ada kok orang-orang yang duduk di banyak perusahaan itu. Karena memang kapasitasnya hebat. Tapi saya pikir untuk profesionalisme, ya, good corporate governance yang kemudian menggunakan prinsip profesionalisme, transparansi, ya, kemandirian dan segala macamnya itu mau memastikan bahwa perusahaan itu betul-betul bisa berjalan bisnisnya dengan baik, tidak untuk keuntungan personal atau pelaku usaha tertentu, tetapi keuntungan publik begitu ya. Nah, itu disebutkan di dalam Undang-Undang 19 2003 tentang BUMN. Jadi saya pikir Bang Arya tahu, mudah-mudahan ngopi itu untuk peraturan menteri itu diperbaiki lah, kurang lebih gitu. Oke, Bang Arya singkat saja, apakah artinya ini nanti setelah bertemu dengan KPPU, Kementerian BUMN? Itu bukan direksi, direksi dilarang. Tidak ada direksi yang bisa merangkap, itu dilarang.
Jadi direksi nggak boleh merangkap. Ini yang diperbolehkan adalah komisaris. Komisaris diperbolehkan untuk merangkap. Itu pun tidak boleh punya benturan kepentingan. Komisaris dan Dewan Pengawas diperbolehkan juga? Ya, komisaris kan sama Dewan Pengawas Ya, sama ya, ya. mirip itu fungsinya. Jadi hanya itu, dan pun diperbolehkan kalau itu tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN bersangkutan. Jadi kalau dia punya benturan kepentingan, maka dia nggak boleh. Jadi itu jelas di permennya jelas diatur seperti itu. Jadi bukan direksi. Pak Oke. Ferry kan ngomongnya direktur ya, ini bukan. Direktur dilarang, Bang. Mereka profesional. Ini komisaris. Oke. Komisaris itu pun dia tidak boleh, jadi nggak boleh ada benturan kepentingan dengan BUMN gitu. Kalau dia di swasta, nggak ada. Beda. Oke, singkat saja karena waktu kita terbatas. Jika nanti memang ada temuan, ada benturan konflik of interest di sana, apakah Kementerian BUMN siap membuka opsi peluang untuk merevisi peraturan Menteri BUMN ini? Gini, kalau salah orangnya, bukan regulasinya yang disalahkan, orangnya yang diganti, gitu. Gitu aja Kalau sebenarnya. regulasinya salah, Oke, maka regulasi sebagai penutup, Pak Kodrat. Ya, kalau dari kami, dari KPPU, saya tidak bicara tentang pribadi, saya bicara kelembagaan. Ya, Saya kembali menegaskan bahwa tugas kami sudah kami jalankan. Salah satunya sekarang adalah pengiriman surat saran rekomendasi terkait tidaknya ada permen yang punya potensi. Kalau melanggar sih kami pikir sudah melanggar ya, tapi kalau memang dianggap kita bicara masalah potensi, maka saya apa yang disampaikan oleh Bang Ferry bahwa kita bicara tentang potensi ke depan yang relatif memang tidak kita inginkan. Tadi sudah disampaikan Bang Arya juga tentang benturan. Ya. Tentu kami juga bersedia, Bang Ferry, untuk membuka nama-nama tersebut kepada pihak teman-teman di Kemenek BUMN. Karena untuk kami juga butuh kepastian, ya, apakah di perusahaan-perusahaan swasta yang non BUMN ini, ya memang pertama misalkan tidak fiktif, ya. Dua, namanya tambang, ya. Di ADART-nya notarisnya tambang, tapi rupanya misalkan dia cuma tambang, tapi sebetulnya punya truk misalkan. Saya nggak tahu, ya, belum sampai ke sana, belum jauh. Ya. Nah ini mungkin bisa membantu Bang Arya tadi juga. Ini kalau ada orang ini yang melakukan dan memang terkait dalam proses dalam pasar relevan yang sama, memang harus dicopot. Atau diminta lah untuk melepaskan yang di swastanya misalkan. Ya. Kalau yang seperti tadi disampaikan ada satu pejabat publik yang kawan saya juga, abang saya juga, saya kira pasarnya kan berbeda. Ya. Satu pasar perbankan, satu marketplace. Saya kira kaitannya hanya di masalah di permodalan, tapi masalah pasar relevan saya kira tidak terkait. Makanya kami sampaikan tidak relevan sih masalah nama orang dan juga nama perusahaan, tapi yang pasti memang kami berharap betul nanti pada saat ketemu berembuk kawan-kawan KPPU dan kawan-kawan Kemenek BUMN itu bisa diselesaikan tentang setidaknya lah. Saya juga paham begitu sulitnya mengurus BUMN yang sebanyak itu dengan kinerja yang ya lebih mayoritas banyak yang jeleknya daripada yang bagusnya, sehingga ada semacam kesepakatan lah untuk bagaimana permen ini, terutama pasal tersebut lah, secara bahasa hukum itu lebih benar. Baik. Seperti bahasa Bang Ferry tidak menabrak, dan kami juga bisa paham, bisa mengerti bahwa undang-undang lebih tinggi dibandingkan Permenek BUMN. Baik, saya harus menabrak durasi saya untuk memberikan kesempatan kepada Bang Ferry. Closing statement 1 menit saja, singkat Bang, waktu kita sudah habis. Ya memang paling banyak potensial ya peraturan menteri itu menyimpang dari undang-undang. Makanya kadangkala peraturan menteri itu memanfaatkan ketentuan-ketentuan di undang-undang yang tidak terlalu rigid. Sehingga di sanalah permainan dimulai. Makanya ada disertasi yang mengkritik soal peraturan menteri. Sebaiknya tidak ada peraturan menteri itu, yang ada peraturan pemerintah dan peraturan presiden saja. Karena kan tugas menteri kan membantu presiden.
Nah, kalau setiap menteri bisa membentuk peraturan menteri, nah ini bukan tidak mungkin masing-masing menteri kemudian menjalankan kepentingan-kepentingan tertentu atau kemudian mengatur sesuatu yang kemudian berpotensi merugikan negara. Oke. Saya pikir memang dengan besar hati Kementerian BUMN harus mencoba mengkaji peraturan menteri yang ada. Bagaimanapun kementerian ini mengelola suatu bisnis atau kekuatan ekonomi besar yang bukan tidak mungkin memang ada hal yang bisa saja luput atau dipermainkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Oke. Baik, terima kasih Bang Ferry perspektifnya. Pak Kodrat, Bang Arya, kita tunggu bagaimana hasil ngopi-ngopi dari dua lembaga ini. Kita tunggu follow up selanjutnya. Terima kasih waktu Anda malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih Bang Arya, Mas Kodrat.